Gaya apa nih yang paling favorit nih? Ya, favoritku di atas. Di atas. Oh halo, selamat datang di IR Entertainment. Nah malam ini episode pertama aku dan saya akan mengajak kalian semua yang ada di rumah buat ikutan ngobrol bareng di podcast aku di episode pertama ini di Santuy ala Rini. Jadi malam hari ini kita kedatangan guest star. Dan guest star ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kamu semua yang ada di rumah. Nah, guest star ini lumayan fenomenal, seksi, terus apalagi ya, seorang Wonder Woman juga, single parent juga, dan langsung saja ya, ini dia, This is it. Ada Norma. Panggilannya Norma kan emang bener kan? Iya, benar. Bener sekali tuh. Jadi ini panggilnya apa nih? Norma, Feby, karena ini namanya banyak ini. Norma, Feby, panggilannya apa? Emak. Apa lagi? Jangan emak-emak dong. Banget. Aduh. Norma saja. Norma dari zaman SMP ya. Jadi dari zaman SMP sampai SMA. Jadi Norma ini teman baik saya dan dia ini sudah jadi teman baik dari zaman saya masih kecil sekali. Mereka udah jadi senior saya nih. Sekarang malah kita berteman di sini. Ngundang Norma datang sini karena emang pengen mengulik-ngulik seputar kehidupan percintaan, asmara, terus karir, karena banyak sekali tuh orang-orang di luar sana yang pengen jadi kayak emak, yang kayak ini panggilan akrabnya ini nih, emak saja kali ya, emak Norma ya, lebih akrab Nah, jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang pengen tahu nih, emak kira-kira bagaimana sih emak? Maksudnya, emak waktu dulu di umur berapa tuh memutuskan untuk berumah tangga? Umur 20 tahun. 20 tahun ya? Oh, muda berarti. Iya, Muda sekali. Oke. Terus pada saat itu memang sudah dipikirkan matang-matang untuk berumah tangga. Kebablasan. Oh iya. Oke, baiklah ya. Kebablasan. Gak apa-apa lah, semua orang punya jatah untuk bikin salah Ada yang tidak berdosa di dunia ini. Betul sekali. Tidak ada yang tidak berdosa di dunia ini. Terus di saat itu perjalanan rumah tangga masih baik-baik saja waktu itu. Perjalanan rumah tangga aman Ya? harmonis, baik-baik saja. Jadi ibu rumah tangga yang baik buat suami, buat anak. Dan waktu itu anaknya masih pertama ya. Si siapa? Tasya sekarang udah umur berapa? Sudah umur 12 tahun. Sudah umur 12 tahun. SMP ya. SMP. Yang kedua Sudah umur 4 tahun, sudah kelas 4 SD. Dan saya lihat mereka juga mandiri kayak Anaknya mandiri sekali. Mandiri sekali. Walaupun maksudnya ditinggal emak kerja atau apapun itu, mereka tetap mandiri. Mau cari makan sendiri kadang-kadang. Mandi sendiri, semua sendiri ya. Nah, terus emak, saya mau tanya, emak punya rumah tangga ini, Norma rumah tangga ini, kan kemarin tuh sempat ada berita-berita, kabar-kabar yang benar-benar heboh, yang benar-benar mengguncangkan dunia persilatan Umere ini ya. Dan itu kejadiannya itu pas tahun berapa itu? Awalnya tahun 2015 sudah mulai tercium-cium. Ya sedikit ya, seperti itulah ya. Pokoknya itulah. Aduh. Terus mak,
2015. Berarti 2015 itu memang benar-benar memutuskan untuk break, pisah berarti. Masih berusaha untuk mempertahankan, Mm-mm. tapi lama-kelamaan ya susah. Susah ya emang ya. Susah. Mungkin karena mungkin sudah tidak ada rasa lagi kali ya, atau? Kalau bilang rasa tidak, Mm-mm. rasa masih waktu itu Hmm. masih, cuma dari kedua belah pihak memang sudah sama-sama keras. Sama-sama keras. Dia keras, saya juga keras. Jadi- Jadi kita putuskan sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Oke. Terus pas baru-baru ini juga saya pernah dengar katanya keputusan pengadilan juga sudah memutuskan. Sudah ketok palu 16 Desember. Jadi sah nih ya? Sah sudah jadi sah. single parent ya. Kalau dari pengadilan umumnya sudah, Mm-mm. tinggal ke agamanya saja. Oh, tinggal agamanya saja berarti, tapi tetap di diusahakan untuk biar Harus bisa bisa baik-baik. bisa baik-baik ya. Terus anak-anak ini sama siapa? Anak-anak sekarang sama mama mertua, Mama mertua. sama bapak. Memang dititipkan di sana atau? Kebaikan anak-anak. Anak-anak kan lebih dekat sama omanya. Mm-mm. Jadi taruh di sana saja. Hmm. Anak-anak juga lebih dekat omanya juga lebih dekat dengan anak-anak ya di sana. Oh. Tambah lagi mamanya juga mau bebas. Oh iya, betul sekali. Supaya mamanya kan bisa menata hidup yang lebih baik. Betul sekali, ember. Bebas. Bebas ya, bebas lepas. Terus, Mak, terus selama ini di saat Emak lagi menikmati dunia kesendirian, itu ada laki-laki yang kayak bilang sorry ya, karena image-nya Emak ini kan, emak kalau ke pesta tuh kan sering berpakaian agak seksi, terus sekarang lagi makin cantik, makin glowing, ya kan? Nah, begini Mak, maksudnya bisa menjalani hidup sendiri itu susah tidak? Pertamanya susah. Karena kadang-kadang Image janda itu kan jelek. Kebanyakan image janda itu jelek. Tapi bagi saya janda itu tidak jelek. Itu sudah ditakdirkan sama Tuhan. Ya, jalani saja. Malahan dengan mendapatkan status kayak begini kayaknya lebih bagus. Lebih bagus. Lebih free ya, maksudnya biar lebih baik lah. Iya, lebih baik. Biar masing-masing juga bisa menata hidupnya Iya. masing-masing seperti itu. Iya. Lagian kan juga sudah tidak punya komitmen bersama Iya. lagi kayak gitu. Kalau bersama nanti sama-sama sakit, lebih baik berpisah. Oh, oke baik. Tapi memang sudah ada mediasi antara kalian berdua. Sudah Sudah mediasi. berusaha untuk balikan, tapi memang tidak bisa. Tidak Ya bisa. sudah. Anggap sajalah ini adalah memang takdir Tuhan Takdir kali ya. Tuhan. Oke, baiklah. Itu pas ketok palunya itu tahun berapa? 16 Desember 2020. 2000. Wah, lama sekali berarti. Iya. Jadi dari tahun 2015 itu sudah tidak menemukan kecocokan. Iya. Terus 2015, 2016, 17, 18, Iya. 20. Berarti 5 tahun dong Iya. ini. 5 tahun. Mm-mm. Baru bisa ketok palu di sana. Iya. Dan itu pasti melalui tahap proses yang luar biasa tuh. Sangat luar biasa. Menguras air mata sekali itu ya pasti. Coba Mas tolong ceritakan mungkin sekedar sharing ke orang-orang di luar sana. Mungkin ada juga yang nasibnya sama kayak Mbak yang mungkin memutuskan untuk hidup sendiri-sendiri berpisah dengan suaminya. Terus mereka juga pengen pisah, tapi tiba-tiba harus berat lagi dengan keluarga, dengan anak, menahan rasa malu dan lain-lain. Belum lagi masalah kebutuhan ya kan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan ya. Mak tahu lah ya kebutuhan itu. Jadi maksudnya Mak bisa kasih motivasi ke teman-teman yang lain di luar sana mungkin. Jadi mereka bisa tahu nih, oh kira-kira kalau saya ambil jalan seperti ini nih, nanti jatuhnya itu seperti ini. Jadi bagaimana? Jadi begini, jadi janda itu tidak buruk, tetapi bila sudah menikah usahakan jangan sampai menjadi janda atau duda. Karena
ini sudah takdir Tuhan dan kami berdua juga sudah memutuskan untuk berpisah, ya sudah. Tetapi tetap bersilaturahmi seperti baik demi anak-anak. Tetap berdiri tegak. Pertama-pertama saya jatuh, ya bisa dibilang pasti orang tahu. Norma itu begini begitu, pokoknya sisi negatifnya 99%, 1%-nya itu baik. Iya betul. Saya juga sering dengar itu. Orang tahunya begitu. Tapi yang tahu satunya diri cuma satu diri sendiri dan satunya orang tua. Tapi saya bangga sama satunya kedua orang tua dengan satunya keluarga. Betul. Mereka selalu ada untuk saya. Betul. Pokoknya tetap bersandar pada Tuhan, tetap berdoa, tetap berusaha, gitu sih. Begitu sih ya. Jadi terus Mak kira-kira masukan apa nih? Maksudnya kasih tahu ke teman-teman di luar sana apabila mereka juga punya keputusan yang sama dengan Emak. Kira-kira proses-proses apa yang mereka harus lewati? Mungkin harus lewat kayak proses-proses persidangan di kantor polisi, melalui mediasi atau apapun. Itu tuh proses-prosesnya kayak bagaimana? Panjang sekali. Panjang sekali. Jadi sekali. dari pertama kami dari keluarga dulu memutuskan untuk ke kantor dekan. Jadi, urus dulu ke kantornya, terus kita memutuskan untuk ke pengadilan. Ke agamanya belum. Pengadilan juga pasti harus kumpulkan berkas dan lain-lain Ya, ya mungkin Mak, ya. kumpulkan berkas dan banyak sekali. Pokoknya sangat ribet. Tapi bagus. Hasil akhirnya mencapai kebahagiaan. Dan Emak juga memang merasakan bahwa Emak juga akhirnya lega setelah melepas semuanya melega ya. Lega. Daripada hidup bersama tapi kalau kita sakit terus buat apa? Betul juga sih. Tapi menyangkut kayak semacam apa ya, harta gono gini, terus menyangkut nafkah yang diberikan ayahnya kepada, harus dong, ya kan, haruslah nafkah seorang ayah ini harus diberikan kepada anaknya. Ini tetap diberikan sampai sekarang. Sampai sekarang. Anak tetap memberikan kasih sayang, nafkah lahir batin semua diberikan. Oke, baik, berarti Cuma luar biasa lah, berarti. Oh iya. Jadi, terus setelah berjalannya waktu, nah makanya kan pisah nih dari 2015, 2016 sampai 2020. Nah, 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun ini, Emak bagaimana menghidupi diri sendiri nih? Artinya bahwa, waduh, sekarang ini kan makin hari ini kan kita punya biaya hidup ini kan makin besar, apalagi anak-anak makin besar, sekolahnya makin tinggi, pasti butuh biaya yang lebih besar lagi. Kira-kira Emak bagaimana nih? Kalau untuk saya menghidupi diri sendiri. Saya kan bekerja. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Gajinya cukup untuk membiayai kehidupan saya. Dengan anak-anak? Anak-anak sama mertua, bapaknya yang biayai. Oke, baiklah. Palingan saya punya gaji sedikit, kasih sedikit ke saya. Oke, baiklah. Terus Mak, sampai sekarang masih single, posisinya masih benar-benar single, atau memang sudah punya ada yang melekat di hati nih? Tunggu saja, nanti kita akan go public. Nanti akan ada yang go public nanti. Jadi ditunggu saja nanti. Terus Mak, saya mau tahu, kira-kira nih Mak, kalau misalkan Mak ini kan sering kalau ke tempat pesta atau image-nya Mak kan seorang single parent yang barbar, yang seksi, yang aduhai. Malah setelah pisah dari si doi, pisah dari si itu, akhirnya jatuhnya tuh kayak lebih kelihatannya sih memang lebih cantik gitu kan. Nah, Emak bagaimana nih menyikapi orang-orang di luar sana yang kadang-kadang tuh mereka bilang, ih jangan sampai dia
begini, inilah, begini. jangan sampai dia simpenan inilah, simpenan Jangan itulah. sampai suaminya tinggalkan dia karena dia begini Begini, lah. Banyak banyak. sekali perkataan itu yang masuk kanan keluar kiri. Saya tidak peduli. Semakin kalian berbicara, semakin saya mengepakkan sayap. Saya tidak peduli. Betul sekali. Bahkan sekarang sudah punya mobil M, udah punya mobil, say, udah punya rumah sementara bangun, say. Harus begitu dong. Jadi janda, Iya. jangan lemah. Jangan terpuruk, ditinggalkan terpuruk. menjadi kasihan. Aduh, luar biasa ya. Jadi dengan ditinggalkan semakin kita mengepakkan sayap. Betul, cara buat mantan menyesal itu tuh adalah bisa bikin diri kita, hidup kita itu tuh bisa lebih bermanfaat lagi, Lebih baik bisa lagi. lebih baik lagi, dan terutama yang paling penting adalah fisikal ya. Fisikal kita harus lebih cantik, cantik dari dalam, cantik dari luar juga, ya biar bisa bikin mantan menyesal. Oke, Mak. Sekarang kegiatannya apa? Selain di kantor apa lagi? Paling di rumah saja, kantor, rumah, pesta, jalan-jalan, hura-hura. Ya, karena kita kan sering juga Iya. ketemu di tempat pesta kan. Iya. Nah. Terus, Emak kalau misalkan diizinin sama yang itu, yang lagi Dia memberikan saya kebebasan. Intinya dia bilang harus jaga badan, jaga nama. betul sekali. Karena memang kan image-nya sudah Ya, menurut jelek orang lah. di luar sana kan jelek, Jelek. negatif sekali kan. Bahkan kadang-kadang tuh kita tuh rasa kayak risih. Iya. Kadang-kadang tuh rasa risih kayak, aduh ini mereka nih sebenarnya hanya cuma bisa melihat orang dari Melihat. covernya saja, tapi toh mereka tidak tahu dia punya kehidupan ini seperti Seperti apa. Makanya Emak tolong jelaskan ke yang di luar sana biar mereka tuh tahu kalau Emak tuh ternyata seorang ini loh, maksudnya pekerja keras, Wonder Woman. Karena saya tuh saking karena kayak ininya apa sih namanya ngebet berat, kayak pengen kadang-kadang tuh dengar orang ngomong saja tuh saya kayak, kalian tahu apa sih tentang kehidupannya orang? Kalian tahu apa sih? Kalian tidak pernah tahu bahwa dia itu pernah menangis, dia pernah terjatuh, dia ditindas orang lagi, kayak begitu. Makanya saya tuh kadang-kadang, aduh gila, orang-orang ini nih hanya bisa menilai orang dari covernya saja sih emangnya. Terus emang bagaimana tuh menurut emang pernah tidak sampai baku ribut dengan orang-orang di luar sana hanya gara-gara tinggal perkataan-perkataan sebenarnya tidak enak di kepala? Palingan saya ceritakan kepada mama dengan bapak. Mama Mereka dan- cuma- Mama dan Papa memang benar-benar support sekali ya. Mereka cuma bilang tidak usah dengarkan perkataan orang, tetap berjalan seperti apa adanya. Jadi saya tidak repot orang mau ngomong apa, saya tidak repot. Intinya saya tahu saya seperti apa. Itu sih. Penyakit image nih. Pandangan orang terhadap saya itu buruk. Kan kebanyakan orang tahunya di luar. Rokok, minum, di mana tempat, jalan-jalan, pokoknya huru-hara sembarang. Itu bagi saya yang tahu cuma saya. Saya tidak peduli orang umum. Semakin saya dibicarakan, semakin saya berbuat lagi. Intinya saya tidak merusak orang, tidak mengajak orang untuk rusak. Betul, setuju. Dan Karena biar dosa juga kita Saya sendiri yang tanggung tanggung sendiri. sendiri. Jangan sampai maksudnya mengikut sertakan orang lain dalam Iya. dosanya kita ya kan. Itu kan juga tidak benar juga. Dan saya kalau berjalan tuh saya selalu mengingat kedua anak saya. Ini kalau saya buat begini, saya buat begitu, nanti anak gimana? Anak gimana? Jadi saya selalu berpikir begitu. Orang kan bisa berbicara apa saja, dia tuh begini, dia tuh begitu. Memangnya mereka tahu. Mereka kan tahunya cuma kita punya cover, tidak tahu kita punya kehidupan di dalamnya. Saya tidak peduli orang ngomong apa. Intinya saya tahu, saya seperti apa. Ini norma yang kalian tahu, begini sudah. Begini sudah memang dari zaman Dari dulu. sananya sudah Dari sananya begitu. sudah begini gitu ya Bukan kan. di saat rumah tangga Sudah hancur dulu saya baru begini. ini.
Pada dasarnya memang saya sudah begini. Jadi ya ini ya. Ini saya. Tapi yang harus kalian tahu pun bahwa rumah tangga saya hancur itu bukan karena saya. Bukan karena saya. Iya, bukan karena dirimu, bukan karena emak ya kan. Karena kebanyakan orang bilang rumah tangga saya hancur karena saya. Oke, silakan berbicara, tapi yang tahu cuma kami berdua dan Tuhan yang tahu. Oke, baik. Kayak begitu. Terus bagaimana itu respon anak-anak? Respon anak-anak ketika tahu bahwa oh ternyata mamanya dia ini kok suka rokok, suka minum, tidak seperti mama-mama yang di luar sana kan, karena rata-rata kita orang mau mere ini kan tabu yang begitu yang namanya rokok, minum, itu kan tabu sekali, beda sama orang-orang di luar sana ya kan. Yang besar si Tasya selalu bilang, mama jangan begitu karena sudah besar. Oke. Mama, untuk kalian mama berubah. Tapi akhirnya berubah. Pelan-pelan. Walaupun memang maksudnya kan tidak mungkin sekaligus ya kan. Memang karena manusia ini juga memang berubahnya itu tidak mungkin langsung drastis. Iya. Dari 0 ke 10 tidak bisa itu. Pelan-pelan. Jadi mereka penguat, bisa berubah dan si dia. Oh yang si itu. Iya, Oke, baiklah. Berarti dia cukup punya andil besar ya. Sangat besar sekali besar. Dalam kehidupan ini, sangat besar. Ya. Jadi secara psikologi emak sangat terbantu sekali ya. Iya. Pokoknya saya punya kehidupan dari jatuh sampai sekarang semua dari dia. Dia cukup tahu juga. Dia cukup tahu semua hal yang menyangkut emak punya nama baik dan lain-lain. Bahkan kalau sampai orang di luar sana mencibir emak, mungkin juga dia pernah dengar kali ya. Sangat banyak. Dia sampai bertanya, kamu tuh begini, begitu. Panggil orang yang omong saya ke depan saya tanya langsung. Terus kalau misalkan nih, misalkan dia panggil, yang benar-benar dia memenuhi tantangan, terus dia panggil orangnya, terus Norma tanya langsung nih. Saya tanya, kan ada kalimat, yang sangat saya ingat sampai sekarang. Kamu kok mau sama Norma? Dia tuh begini begitu. Sampai ada yang berbicara bilang saya perempuan tidak baik. Saya punya kalimat cuma satu. Dia punya bapak, saya pernah naik kapan? Dia punya bapak, saya pernah naik kapan? Dia lihat atau bagaimana? Kalau dia lihat atau ada bukti, kasih tunjuk ya. Berbicara harus pakai bukti. Kalau tidak ada bukti jangan pernah omong ya, jangan pernah berbicara. Jangan pencemaran nama baik. Betul sekali. Sekarang semuanya serba ada HAM-nya, ada hukumnya, ember. Saya cuma bilang begitu. Kalau pernah lihat, pernah juga rasa, mari kesini langsung berbicara sama saya, bawa bukti. Jadi tidak bisa omong apa-apa. Tapi pernah kejadian seperti itu. Pernah. Dan mereka responnya bagaimana? Orang yang ditanya itu? Diam, tidak bisa berbicara apa-apa. Tapi mereka sempat deg-degan lah. Iya. Tapi tidak punya bukti. Oh, karena mereka memang tidak punya bukti ya. Dan saya juga tidak begitu kan. Lagian memang kita tidak. Banyak kita barbarnya kan barbar masih negatif sih berapa persen saja. Betul. Kita saya pernah dengar, saya pernah lihat di postingannya Matu yang memang ya hidup ini 50%-nya harus berbuat baik, 50%-nya harus jahat. Iya, biar jangan cepat dipanggil Tuhan. Karena orang baik di dunia ini cepat dipanggil Tuhan. Memang itu fakta fakta sekali sih, memang banyak orang baik cepat dipanggil Tuhan, tapi kita tidak bilang Tuhan jahat dong ya. Kita tidak bilang Tuhan jahat, Tuhan baik-baik sekali emang. Terus emak, kira-kira kesibukan sekarang ini apa? Kerja saja. Jadi pagi masuk dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu urus kantor bagian dalamnya. Iya, admin di dealer. Saya pernah lihat juga postingannya emak tuh waktu itu ada sempat bikin story WA lagi pegang 2 komputer sekaligus.
bersama dengan beberapa handphone hanya untuk mau terima telepon dan bla 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 yang sibuk. Tapi itu memang benar. Benar. Oke, baiklah. Berarti luar biasa ya. Jadi wanita karir sesungguhnya. Oke, baiklah. Artinya bahwa membuktikan ke orang-orang di luar sana Iya. bahwa apa yang mereka bilang ini kan tidak benar, Iya. kan, Ma? Ya betul. Baru saya pernah dengar juga, pernah lihat juga di postingannya Emak tuh. Kadang tuh suka kayak tiba-tiba tuh marah, tiba-tiba Gut-gutan. tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ini. Itu tuh di saat apa dulu, Ma? Saya diam di saat tidak ada orang yang cubit. Oke, baiklah. Di saat saya diam jangan dicubit. Kalau dicubit, keganasan keluar. Oke, baik. Jadi di saat jangan sampai ada yang mencubit saja. Iya. Jadi kalau di saat kamu mencubit ya berarti ini singanya pasti akan keluar ini. Oh, oke, baik. Aduh, ternyata seorang Norma ini nih punya kisah hidup yang luar biasa, yang cukup sensasional dan bikin kita jadi termotivasi bahwa jadi seorang janda itu jangan pernah insecure. Jadi seorang janda itu bukan berarti bahwa hidup kalian tuh sudah selesai. Iya. Kalian bisa tetap meneruskan hidup kalian sampai ke jalur manapun itu. Yang penting dalam arah yang positif. Jangan bawa yang ke hal-hal negatif. Kalaupun hidup kalian itu dari awalnya memang sudah negatif, seperti yang Norma bilang, kisah hidupnya dia yang sudah banyak ke hal-hal yang negatif, ya paling pelan-pelan lah, pelan-pelan dirubah, pasti akan bisa gitu. Dan percaya pasti Tuhan sudah mengatur semua jalan hidupnya. Oke, Ma. Saya mau tanya soal kira-kira Ma punya keinginan tidak ya, Ma, untuk menikah lagi? Sangat ingin. Sebenarnya alasannya tuh apa, Ma pengen menikah lagi nih? Tidak punya alasan, cuma apakah karena memang lagi tren orang lagi banyak menikah terus sama saya juga pengen menikah, atau lagi apa ya, lagi mendengar bahwa kisah si A, si B, si C, si D ini lagi menikah dan aduh kayaknya besok lusa saya harus begini, harus begitu, pernikahannya saya tuh harus begini. kalau pernikahan mau yang muluk-muluk tidak. Takutnya kandas lagi, dibicarakan lagi. Jadi ya jalani saja. Kalau memang Tuhan sudah siapkan jodoh ya terima kasih. Kalau memang tidak ada jodoh ya mau kemana lagi. Iya, betul. Jalani saja kehidupan ini. Tapi memang ada. Kalau menikah pingin sekali ke sana. Itu maksudnya kayak apa yang Emak berpikir bahwa kayak yang bikin Emak tuh berpikir bahwa aduh saya ini pengen menikah. Masa tuanya ada yang kurus. Oh, masa tua ada yang kurus. Kan kalau kita janda terus-menerus nanti pada saat sudah tua siapa yang kurus? Oke, baik. Terus masalah kehidupan lagi kalau secara finansial materi, kalau dengan gaji saya sih mencukupi, tapi tidak tahu ke depannya. Iya, betul. Kedepannya kan semakin hari biaya hidup makin tinggi, ya kan. Terus sekarang kita mau bicara soal kehidupan seks nih. Yang namanya kehidupan seks ini kan pasti kita semua sudah pernah, apalagi kita sudah di atas 18 plus kan. Jadi saya mau tanya, Mak, kehidupan Mak selama berpisah dari si yang sebelumnya 5 tahun nih kan? Iya. 5 tahun kan lumayan. Iya. Jadi Emak dengan kehidupan seksnya ini gimana? Setiap orang kan pasti punya kebutuhan untuk memenuhi dia punya kebutuhan batinia. Itu kira-kira bagaimana? Caranya Emak tuh gimana? Apakah dengan menjalani kehidupan seks itu dengan mengopung kebarbaran atau mampu menjalani kehidupan seks itu dengan maupun pasangan yang sekarang mungkin? Oh no. Atau ada secret di situ? Kalau awal-awal seperti biasa sendiri.
sendiri. Ya karena kan tidak mungkin juga kalau kita misalkan baru habis pisah terus tiba-tiba orang langsung lagian kita di saat itu kan lagi daun-daunnya kan. Iya. Kebanyakan kalau bicara tentang seks, apa ya? Gimana ya? Bingung juga ya. Bingung juga ya masalah seks ini. Paling mungkin emak bisa apa mengarahkan kebutuhan seks ini nih ke hal-hal yang lebih positif mungkin. Kebanyakan duduk bergaul sama teman-teman yang kehidupannya lebih baik. Oke, baiklah. Nah, jadi kalau lagi pingin begitu, kebiasaannya ke teman-teman, duduk cerita, jadi hilang. Iya, keinginannya hilang. Betul. Dan saya percaya bahwa kalau misalkan kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan jadi lebih baik gitu. Tapi kalau di saat kita bergaul dengan orang yang bodoh atau orang yang jelek sifatnya, pasti kita akan juga ikut-ikutan seperti mereka begitu. Dan saya percaya itu. Karena itu pun memang sudah lumrahnya dan sudah realnya dalam kehidupan bahwa emang di saat saya percaya di mana kita berteman atau bergaul dengan orang kaya, itu pasti kita akan jadi kaya. Iya. Tapi di saat kita bergaul dengan orang bodoh, kita pasti akan tetap jadi bodoh. Begitu juga mungkin dengan kehidupan Maya. Oke, baik. Terus Mak pasti dong. Maksudnya sering dong waktu di zaman-zamannya waktu masih dengan si mantan kan sering juga kan punya kehidupan seksual yang ya seperti suami istri lah. Iya. Kira-kira saya boleh tanya tidak? Kira-kira yang lebih ke dalam. Boleh. Dalam kehidupan seksual ini, Mak, kira-kira Mak punya sensasi apa nih? Mak punya kalau misalkan lagi nge-seks. Aduh, obrolannya sensitif. Aduh, kira-kira kalau lagi seperti itu, kira-kira gaya apa nih yang paling favorit nih? Ya, favoritku di atas. Serius, di atas. Iya. Tapi kok bisa ya? Sensasinya beda, view-nya tuh lebih dapat di situ. View-nya lebih dapat. Tapi kok bisa ya? Maksudnya setelah kita sudah capek-capek di atas, kita ditinggalin pula ya kan? Itu sakit. Itu gaya favorit berarti. Iya, jadi the one and only itu gaya favorit. Terus kalau misalkan misalnya semalam tuh bisa habis berapa kondisi gitu kayak berapa kali ini sih? Tiga maksimal. Serius? Oh iya. Itu masih batas normal. Masih batas normal. Saya baru tahu. Iya. Oke, baiklah. Itu masih batas normal ya emang. Memang ya. Apa namanya, kehidupan berumah tangga ini memang harus dipahami betul-betul ya dalam kehidupan seksualnya, dalam kehidupan ekonominya dan lain-lain sebagainya. Makanya kadang-kadang tuh kan orang-orang di luar sana tuh kan kadang-kadang lebih banyak bisa itu karena kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kadang-kadang juga karena kehidupan seksual. Karena kadang-kadang ada laki-laki yang tiba-tiba tuh mereka langsung bilang, saya kurang puas nih dengan istrinya saya. Tidak tahu itu karena apa. Makanya pas di saat kita semua di luar ini tahu bahwa ternyata emak bubaran nih sama si ini nih, sama yang si mantan ini. Nah kita tuh yang kayak masa sih, loh kan menurut kan orangnya kayak gini, kok bisa saja kayak begini gitu. Itu yang saya bertanya-tanya hingga saat ini. Apa kurangnya saya? Apa kurangnya aku di dalam hidupku? Aduh. Begitulah hidup ya. Jadi itu juga sudah dibicarakan baik-baik dengan ini si mantan. Sudah.
sudah dibicarakan baik-baik. Terus mantan sempat bilang apa waktu itu? Tidak, cuma tidak ada lagi kecocokan. Cuma bilang tidak ada kecocokan lagi. Oke, baik. Terus kalau misalkan ya, ini masih seputaran kehidupan seks nih. Di saat berhubungan seks nih, kira-kira puas itu di saat apa? Di saat sudah sampai klimaks yang keberapa? Kalau saya ketiga. Serius? Itu. Ketiga? Itu Oke. baru puas. Oke, baik, luar biasa. Pantesan ya. Kuat. Pantesan ya, kuat. Udah woman strong lagi. Ketiga ya. Jadi, pernah tidak nih, Mak, kalau misalkan merasakan cara berhubungan yang terlalu ekstrim sekali? Kira-kira menurut Mak, pernah merasakan tidak? Cara berhubungan yang sangat ekstrim sekali itu seperti apa? Pernah. Itu apa? Ada deh. Jadi pernah mengalami itu. Sampai saat ini masih trauma. Serius? Iya. Masih trauma. Karena Ya begitulah. kok bisa, maksudnya kan hidup berumah tangga, Kayak suami menyimpang. Oke. Menyimpang. Menyimpang dari Kebiasaan tiba-tiba berubah. Rasanya kok bukan dia, kayak orang lain. Oh, mungkin dari situ kali ya. Dari situ. Rasa sudah mulai pudar, mulai ini. Oke. Pantesan bener ya orang. Apa kata-kata orang tuh bahwa kehidupan seks, kehidupan ekonomi itu sangat berpengaruh sekali sih dalam kehidupan berumah tangga. Jadi buat kalian-kalian di luar sana, ya pintar-pintarnya kalian sajalah bagaimana cara kalian untuk menjaga rumah tangga kalian, biar misalnya kayak, Mak, kok jadinya seperti ini, jadinya seperti ini. Yang kedua selalu bilang, Mama, kenapa mamanya tidak tinggal sama-sama? Selalu begitu. Cuma saya kasih kuat, nanti adik sudah besar baru adik mengerti. Nah, intinya bapak selalu ada untuk adik, mama juga selalu ada untuk adik dan kakak. Itu sih. Kalau yang besar sudah mengerti, cuma yang kecil selalu tanya-tanya. Saya cuma bilang begitu. Nanti besar pasti akan mengerti. Karena memang belum waktunya kali ya mereka mengerti. Masih butuh sosok bapak mama kan. Tapi memang mereka tuh kemarin sempat saya juga ketemu sih. Tapi ya sempat ngobrol sedikit banyak lah dengan mereka, tapi tidak ngobrol apa. Kita kira hanya sekedar bercandaan. Terus maksudnya artinya setelah bercanda tuh saya ngerasa bahwa oke, baiklah, artinya bahwa anak-anak ini juga memang walaupun mereka broken home, tapi mereka punya jiwa yang benar-benar dewasa. Terus mereka punya jiwa yang benar-benar, ya kalau mau dibilang anak-anak ya masih anak-anak juga, iya kan? Mereka tidak kekurangan kasih sayang. Iya, betul. Artinya bahwa mereka tidak kekurangan kasih sayang entah dari si bapaknya atau dari mas sendiri, omanya, apalagi omanya kan juga ada yang dari pihak sebelah sama. Oke, baik. Tapi lo sering kayak telepon-teleponan begitu? Telepon terus. Setiap hari? Iya. Perkembangan apapun itu? Iya. Apa kira-kira kenakalan apa yang mereka pernah buat sampai emak tuh yang kayak, ini anak kok jadinya kayak begini, ini anak kok begini, ini yang besar sudah mulai naik motor, sudah mulai tahu ya kenal cowok-cowok. Oke, baiklah. Tapi memang namanya sudah masanya, kita harus mengerti juga kan. Cuma kasih tahu, ingat sekolah belajar, belum saatnya. Iya, karena memang kamu tahu lah kehidupan bapak mama juga seperti ini. Itu tapi karena saya selalu bilang, ingat jangan ikut seperti mama. Oke. Usahakan buat jatuh jauh dari pohon. Betul, setuju. Baik-baik, kita minum dulu. Oke. Daripada minum ini dulu. Kan udah berubah.
Oh, oke baiklah. Es teh manis ini. Oke, Mak. Jadi keinginan dan pesan-pesan untuk orang-orang terdekat ini apa? Kira-kira untuk mereka-mereka yang di luar sana, mungkin buat orang tua kali, buat anak-anak, atau buat orang yang lagi mendampingi Mas sekarang, yang someone spesial itu. Kira-kira pesan dan kesan atau keinginan untuk mereka ini apa? Mungkin bisa diutarakan sekarang. Untuk orang tua, terima kasih selalu ada buat saya. Tetap sehat. Pokoknya umurnya panjang terus sampai saya bisa menikah lagi kalau diizinkan sama Tuhan. Pokoknya yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Amin. Untuk kedua anak saya, jangan malu memiliki ibu seperti saya. Amin. Aduh, jadi terharu deh, pengen nangis. Pengen nangis. Mama akan memberikan yang terbaik untuk kakak dan adik. Mama tidak akan pernah mempermalukan kakak dan adik. Untuk orang tua juga. Dan kepada seseorang yang lagi dekat, jangan dengarkan kata-kata orang di luar sana. Yang tahu saya, cuma saya, Tuhan dan dirimu. I love you sayang. Oh ya, jangan lupa juga satu pesan untuk orang-orang yang di luar sana yang pernah menjatuhkan emak mungkin. Untuk para haters ya. Para haters, iya, lebih tepatnya para haters di luar sana. Silakan berbicara sesuka kalian, karena saya tidak bisa menutup mulut kalian. Saya akan tetap berjalan dan menjadi diri saya sendiri, dan itulah saya. Luar biasa ya. Oh ya Mak, kalimat motivasi nih, kalimat motivasi mungkin buat orang-orang di luar sana yang mungkin punya pengalaman atau punya posisi yang sama kayak Mak ya, jadi single parent. Saya punya kata motivasi di HP. Sabar ya, saya lihat saya tidak hafal. Oh ini pasti sudah di screenshot dari zaman dimana Zaman bahula. ya, dan selalu diingat kali ya. Janda juga manusia yang butuh diterima tanpa stigma negatif. Janda juga manusia yang berproses untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Janda juga manusia sama seperti kalian yang memiliki harapan dan impian. Oke, jadi sampai di sini dulu perbincangan kita malam hari ini. Kita udah banyak ngobrol-ngobrol seputar kehidupannya sama Norma. Nikita Mirzani yang ember mengenai kehidupan percintaannya, mengenai kehidupan karirnya, mengenai kehidupan seksnya, rumah tangganya, dan muanya sudah kita ulik-ulik nih di dalam Santuy ala Ribi ya. Jadi buat kalian yang lagi di rumah, jangan lupa selalu nonton podcastnya aku di Santuy ala Ribi, dan tetap ada di channel YouTube-nya kita juga di IR Entertainment. Nah, buat kalian yang pengen follow IG kita, silakan. Ini ada nama di bawah sini yang kita udah tag. Namanya Manorma dan juga nama saya juga di situ. Jadi buat kalian yang mau DM, mau ada pesan-pesan mungkin di situ, ada komentar, silakan langsung tulis di lewat Instagram, atau juga kalian langsung jangan lupa juga lewat channel YouTube Anda, jangan lupa nyalakan tanda lonceng, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya apapun yang kalian mau. Oke? Dadah, bye-bye. Mwah.